Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Kumpulan Cerita bersama KC dengan cerita Marni Wongso, Legenda Hantu Daerah, sebuah karya karangan Kak Agil Saputra. Link cerita asli sudah KC sertakan dalam kolom deskripsi. Jangan lupa di follow dan di share ceritanya. Selamat mendengarkan. Subuh pun menjelang, bersamaan orang-orang yang kini berjalan pulang dari rumah Mbah Karso. Wajah-wajahnya tampak lesu memikirkan sesuatu, terutama 7 orang yang tempo hari ikut bersama Mbah Karso melakukan penjemputan anak Wagiman di Kalilanang. Kini rautnya tampak gelisah memikirkan kesaksian Surti, mantu Mbah Karso semalam. Wah, celaka ini. Kalau Marni sekarang menjadi berani lagi mengganggu desa ini, kata Mas Panggi, salah satu dari 7 orang itu sepulang dari rumah Mbah Karso. Semoga aja bukan Marni yang dilihat Mbak Surti semalam. Lagi pula Mbah Karso kan dukun, pasti di rumahnya banyak penunggunya, jawab Ustadz Sukar, sekedar menenangkan Mas Panggi. Mentari pagi kian meninggi, rumah Mbah Karso mulai didatangi oleh para pelayat dari luar desa. Sebagai anak, Nyoto terlihat cukup tegar menyalami orang yang turut berbelasungkawa. Ia tampak gigih menjelaskan kronologi meninggalnya ayahnya kepada setiap pelayat yang bertanya. Hingga terlihatlah di matanya seorang pria tua berpeci miring yang berjalan menggunakan tongkat. Di sini, pagar Nyoto seakan seketika roboh melihat orang itu. Bagaimana bisa? Ucap pria tua itu dari kejauhan. Nyoto tak bisa berkata-kata lagi dan langsung berlari memeluk pria itu sambil menangis. Pria itu adalah Mbah Purwo, sahabat Mbah Karso. Mereka sama-sama veteran saat masa penjajahan. Mbah Purwo sudah seperti ayah kedua bagi Nyoto karena ia sempat tinggal di rumahnya selama 3 tahun saat SMA. Tidak bisa, Karso itu kebal peluru. Tak mungkin dia mati semudah itu, kata Mbah Purwo menahan air matanya setelah mendengar penjelasan dari Nyoto. Mbah Purwo tampak tak bisa menerima kematian sahabatnya itu begitu saja. Ia mulai histeris dan tantrum bak anak kecil, sampai ia terhuyung jatuh karena tak sengaja melepaskan tongkatnya. Suasana menjadi sedikit ribut sampai akhirnya Nyoto dibantu oleh beberapa pelayat membopong Mbah Purwo masuk ke dalam kamar. Mbah Purwo dibaringkan di dalam kamar dengan posisi setengah duduk. Ia yang mulai tenang pun segera diberi minum oleh Surti. Sementara itu, Sasongko yang penasaran dengan keributan itu tampak mengintip di ambang pintu. Sampai Mbah Purwo yang melihatnya pun memanggilnya. Sini nak, saya ini juga kakekmu, kata Mbah Purwo memandang Sasongko. Sasongko tampak takut dan malu-malu hingga akhirnya Nyoto pun sedikit menariknya, meminta anaknya itu untuk masuk dan mendekat. Sini mas, masuk, salim dulu sama Mbah Purwo, ucap Nyoto meminta anaknya itu untuk masuk. Sasongko pun mendekat dan menjabat tangan Mbah Purwo. Disinilah keanehan terjadi. Sasongko menyalami Mbah Purwo dengan tidak wajar. Raut wajahnya seketika berubah dan seperti tak mau melepaskan tangannya dari Mbah Purwo. Ia menatap Mbah Purwo sambil tersenyum aneh. Mbah Purwo sebenarnya merasa tak nyaman, namun ia yang seperti merasakan sesuatu pun tak mau kalah. Dengan balik menatap cucu sahabatnya itu sambil tersenyum. Oh, berani-beraninya ya kamu, batin Mbah Purwo sambil terus menjabat tangan Sasongko. Hingga tak lama setelah itu, mendadak Sasongko mengibaskan tangan Mbah Purwo dan berlari keluar dari kamar, membuat Surti dan Nyoto merasa kebingungan dengan tingkah anaknya itu. Mohon dimaklum pak, sejak tadi pagi anak itu memang agak aneh, ucap Nyoto yang tak enak dengan Mbah Purwo. Iya tidak apa-apa, tidak apa-apa, jawab Mbah Purwo saat itu. Sebenarnya ketika bersalaman tadi, saat tangan mereka bersentuhan, bagi Mbah Purwo di penglihatan matanya bukanlah Sasongko yang ia lihat, dan bukan Sasongko pula yang tersenyum sambil menatapnya, melainkan seorang wanita berwajah tua dengan rambut yang acak-acakan. Dan di sini kita tahu
bahwasannya Mbah Purbo dan Mbah Karso mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama paham tentang dunia lelembut. Saat itu Mbah Purbo sepertinya tahu ada sesuatu yang sedang membayangi keluarga almarhum sahabatnya ini. Dan beberapa saat setelah Sasongko keluar dari kamar itu, Mbah Purbo langsung berbicara kepada Nyoto dan Surti kalau saat ini ada entitas gelap yang sedang berkeliaran di sini. "Wujudnya seorang wanita ya, Pak?" tanya Nyoto setelah mendengar penjelasan dari Mbah Purbo. "Iya, kamu sudah tahu ya?" tanya Mbah Purbo kini. Nyoto pun akhirnya bercerita tentang apa yang dilihat istrinya semalam, yaitu seorang wanita yang duduk di tengkuk Sasongko di halaman belakang dekat sumur. Meski Nyoto tak melihat sendiri dengan kedua matanya, namun ia percaya dan mulai menghubung-hubungkan ini dengan rangkaian kejadian yang terjadi di desa ini. "Jangan-jangan itu Marni Wongso, Mbah, hantu wanita yang menghuni pohon trem besi di atas Kali Lanang. Tempo hari warga desa sini sempat ada masalah," ungkap Nyoto kepada Mbah Purbo. Nyoto juga akhirnya menjelaskan kejadian lalu tentang tempat hilangnya seorang anak dan ibu yang disembunyikan oleh Marni Wongso itu akibat dipugarnya Kali Lanang. Pikir Nyoto, masalah ini sudah selesai mengingat renovasi Kali Lanang juga telah rampung dan sudah mulai digunakan. Namun tidak kini menurut pandangan spiritual Mbah Purbo. "Menurut saya, siapa itu Marni Wongso? Marni Wongso hanya takut dengan Karso Tamrin. Dia membiarkan renovasi Kali Lanang itu karena takut diamuk oleh bapakmu," pendapat Mbah Purbo perihal Marni Wongso. Mbah Purbo juga mulai yakin bahwa sosok wanita yang tadi dilihatnya dalam tubuh Sasongko itu adalah Marni Wongso yang kini sudah lepas dari belenggu ketakutannya karena Mbah Karso, satu-satunya orang yang dia takuti, sudah meninggal. Kalau perkiraan Mbah Purbo ini benar, berarti akan ada sesuatu yang akan terjadi pada desa ini. "Celaka ini," batin Nyoto saat itu. "Siapa saja yang bertemu kuntilanak itu di Kali Lanang saat itu?" tanya Mbah Purbo kepada Nyoto. "9 orang, Pak, termasuk saya dan Bapak." "Ada apa, Pak?" jawab Nyoto. "Kumpulkan orang-orang itu nanti. Sampaikan ceritaku tadi. Kalau kuntilanak itu sekarang sudah tak ada yang menahan," kata Mbah Purbo yang seketika membuat Nyoto menjadi khawatir. "Lantas bagaimana kelanjutannya, Pak? Dan cara mengatasinya?" tanya Nyoto kini. Menanggapi pertanyaan Nyoto, Mbah Purbo memberikan 2 jenis cara. Cara yang pertama adalah meminta maaf. Cara ini cukup mudah namun hina menurut Mbah Purbo, karena akan membuat lelembut itu jumawa dan ada kemungkinan berulah lagi. Atau cara yang kedua, yaitu melawan. Cara ini mungkin akan sulit dilakukan, tapi bila berhasil akan membuahkan efek yang permanen. Lelembut itu akan jinjau dan tak berani berulah lagi. Nyoto pun kembali bertanya dan meminta saran kepada Mbah Purbo. Cara mana yang menurut beliau lebih baik? Apakah dengan meminta maaf atau dengan cara melawannya? Dan Mbah Purbo pun dengan tegas menjawab, "Iya jelas ngelawan toh, sama seperti cara yang ditempuh oleh Karso Tamrin. Buktikan kepada dia, Karso hanya mati raganya, tidak dengan jiwanya, agar dia juga tahu masih ada Karso-Karso lain di sini," ucap Mbah Purbo kepada Nyoto. "Sudah, jangan khawatir. Walaupun mungkin saya tak sekuat Karso, sebisa mungkin saya tetap akan membantu," kata Mbah Purbo lagi. Berjam-jam berlalu, Mbah Purbo pun pamit pulang dan sempat berujar agar Nyoto main ke rumahnya bila nanti membutuhkan bantuannya. "Sudah ya, aku pamit pulang. Kalian-kalian yang tabah ya, kekal di surga untuk Karso Tamrin," kata Mbah Purbo seraya berjalan keluar dan menaiki delman yang sudah mengantar dan menunggunya sedari tadi. Singkat cerita, malamnya kiriman tahlil untuk almarhum Mbah Karso di hari kedua ini pun baru saja selesai. Meski tak seramai hari kemarin, tapi cukuplah untuk menegakkan hati keluarga Mbah Karso yang sedang berkabung. Sementara itu, setelah acara doa selesai, tampak kini 8 orang pilihan Mbah Karso di Kali Lanang waktu itu tengah berkumpul sesuai arahan Mbah Purbo tadi. 8 orang itu adalah Nyoto, Lek Sukri, Ustadz Sukar, Pak Sobari, Mas Panggi, Pak Gugat, Lek Kantong, dan Bejo. Tanpa menunggu lama, Nyoto pun mulai membuka pembicaraan dan menceritakan semuanya seperti apa yang tadi pagi dijelaskan oleh Mbah Purbo.
perihal dugaan kuat tentang lepasnya Marni Wongso. Dedemit kali lanang itu sudah terlepas, Kang, dan sepertinya akan membuat kekacauan di desa kita, ucap Nyoto di dalam perkumpulan itu. Yang semalam dilihat oleh Mbak Surti itu berarti Marni Wongso, Mas, tanya Pak Sobari menyambut pernyataan itu. Iya, Kang, saya meyakini itu adalah Marni Wongso, jawab Nyoto. Sudah kuduga. Terus kita harus bagaimana ini? Kata Lek Sukri menyela obrolan itu. Kalau saran kawan bapakku tadi, kita tetap harus melawan. Tapi lihat saja nanti, kalau memang benar Marni Wongso terlepas, pasti akan ada kejadian, ucap Nyoto menanggapi. Hah? Melawan bagaimana? Seperti apa yang dilakukan Mbah Karso? Apa kita sanggup? Saya merasa kita tak seberani itu, tanggap Lek Sukri. Semoga saja teman bapakku itu salah. Akan tetapi bila memang Marni Wongso ini benar-benar terlepas, saya tetap akan kembalikan kepada kalian-kalian semua, mau dengan cara apa kita mengatasinya, ucap Nyoto. Musyawarah pun terus dibicarakan tanpa ada mufakat, karena memang pada kenyataannya mereka belum mempunyai bukti kalau si Marni Wongso itu benar-benar sudah keluar dari sarangnya. Malam semakin larut. Para warga yang melekan di bawah tenda depan rumah almarhumah Mbah Karso itu pun mulai beranjak pulang. Termasuk 7 orang yang tadi berkumpul bersama Nyoto juga sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Dan malam inilah sebenarnya teror dimulai. Kita awali dengan Lek Sukri, tokoh paling penakut di cerita ini. Lek Sukri yang sudah sampai di depan rumahnya tampak mengendap-endap. Dengan pelan, ia membuka engsel pintu agar tak membangunkan istri dan anaknya yang sudah tertidur. Bukannya langsung masuk ke kamar, Lek Sukri malah duduk di ruang tamunya, seraya menyalakan satu lagi lampu semprong untuk menambah penerangan. Maklum, rumah Lek Sukri memang belum ada listrik. Wajahnya tampak gelisah, memikirkan sesuatu. Iya, apalagi kalau bukan dedemit kali lanang itu, yang kini tengah berada dalam pikiran Lek Sukri. Nyatanya, pertemuan tadi membuat Lek Sukri kepikiran. Ia takut istri dan anaknya akan diculik seperti yang dialami anak dan istri Wagiman. Bisa saja keyakinan Nyoto itu tidak benar, batin Lek Sukri yang kini berjalan ke dapur untuk membuat segelas kopi. Namun, baru saja ia membuka tirai dan melangkah masuk, Lek Sukri dikejutkan oleh istrinya yang ternyata sedang ada di dapur. Astagfirullah, kamu Tobu, ngapain malam-malam di dapur? Sentak Lek Sukri yang melihat wajah istrinya itu tersirami temaram lampu semprong di pinggir meja makan. Aku lapar, Pak. Kalau tidak makan, asiku tidak akan keluar, jawab istri Lek Sukri sambil menyuap talas rebus ke dalam mulutnya. Walah, mengagetkan saja. Saya kira kamu itu sudah tidur. Ya sudah, buatkan aku kopi sekalian, ucap Lek Sukri seraya berbalik dan berjalan lagi menuju ruang depan. Alah, tak tahu orang lagi takut apa, batin Lek Sukri yang berjalan. Namun betapa kagetnya ketika Lek Sukri berjalan dan melewati depan kamarnya. Istrinya yang tadi berada di dapur kini terlihat keluar dari kamarnya. Dengan rupa kantuk, sang istri bertanya kepada Lek Sukri yang kini langkahnya terhenti. Habis ngomong sama siapa toh, Pak? Tanya sang istri sambil mengusap-usap matanya yang masih mengantuk. Loh, Lek Sukri terdiam tak bisa menjawab, sampai akhirnya istrinya yang jengkel mendekat dan sedikit menampar pipinya. Sampean mabuk lagi ya? Kata sang istri sambil mendekati mulut Lek Sukri untuk memeriksa bau nafasnya. Di sini, Lek Sukri seketika sadar bahwa yang tengah berada di depannya ini adalah benar-benar istrinya. Lantas, siapa yang tadi ia temui di dapur? Buru-buru, Lek Sukri menarik istrinya ke dalam kamar dan menutup pintu serta menguncinya. Ia pun langsung meringkuk di atas tempat tidur dan mengendap bayi kecilnya. Sang istri yang masih tak mengerti dengan apa yang terjadi juga ikut panik. Sampai ia pun juga ikut melompat ke atas ranjang dan turut memeluk sang bayi yang sekarang berada di tengah-tengah mereka. Ada apa sih, Pak? Tanya sang istri yang tampak bingung. Ada kamu di dapur, sedang makan talas. Tadi itu aku berbicara dengan kamu di dapur, kata Lek Sukri. Hah? Kapan saya ke dapur? Dari sampean tadi berangkat tahlilan, aku ngelonin anjar,
belum pergi ke dapur, kata istrinya lantang. Shh, makanya itu. Terus yang di dapur itu siapa? Tanya Lek Sukri sambil menyuruh istrinya untuk memelankan suaranya. Mendengar itu, istri Lek Sukri terlihat semakin mendekap anaknya. Begitu juga dengan Lek Sukri yang tampak gemetar. Ia segera memeriksa pisau cukur yang ia selipkan di bawah bantal si kecil Anjar. Bersamaan dengan itu, terdengarlah di telinga mereka suara nyanyian gending Jawa dengan nada yang menggumam. Batin Lek Sukri yakin, jelas suara itu bersumber dari arah dapur. Siapa itu, Pak? Kata istri Lek Sukri yang ingin menangis. Lek Sukri tak menjawab, hanya mengisyaratkan agar istrinya tenang. Shh, bisik Lek Sukri kepada istrinya dengan jentik telunjuknya. Suara itu masih terdengar dan kini seakan berjalan semakin mendekat ke arah mereka. Terdengar juga di antara nyanyian aneh itu seperti suara langkah yang diseret, membuat istri Lek Sukri kini mulai menangis ketakutan. Astagfirullah, 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 ucap istri Lek Sukri yang sudah mulai mengeluarkan air mata. Dan seiring suara nyanyian yang semakin mendekat itu, pintu kamar yang tadi seingat Lek Sukri sudah dikunci kini tiba-tiba terbuka sendiri dengan perlahan. Dan suasana pun menjadi semakin kacau ketika bayi kecil mereka, si Anjar, terbangun dan kini menangis. Dan terdengar dengan jelas kini di telinga mereka suara nyanyian aneh itu yang sekarang saling bertabrakan dengan tangisan si Anjar. Berada di posisi ini, Lek Sukri dan istrinya hanya bisa merunduk memejamkan mata, seraya melindungi bayi kecilnya dengan kaki mereka yang saling bersilang. Entah berapa lama suara itu bertahan. Yang jelas, gumaman bernada Jawa itu hilang bersamaan dengan Anjar yang tiba-tiba berhenti menangis. Untuk beberapa saat, suasana sempat berubah senyap. Namun itu tak bertahan lama, karena beberapa detik kemudian, suara seperti langkah kaki diseret kini terdengar dengan dekat. Lek Sukri tanpa sengaja membuka matanya, namun ia langsung memejamkannya kembali. Ia melihat sosok yang sudah selangkah masuk ke dalam kamarnya. Marni Wongso, batin Lek Sukri yang ketakutan. Hawa tak nyaman mulai terasa memenuhi ruangan, menenggelamkan Lek Sukri dan istrinya ke dalam rasa takut yang tak tergambarkan. Namun, satu hal yang janggal terjadi ketika kini Anjar mulai mengoceh. Bayi kecil itu tertawa-tawa, seakan ada sesuatu yang tengah mengajaknya bercanda. Mengetahui itu, istri Lek Sukri sejenak lupa akan ketakutannya, dan dengan spontan ia memeriksa anaknya. Namun baru beberapa detik saja ia membuka matanya, istri Lek Sukri langsung berteriak, karena tepat di depannya telah berdiri sosok wanita berbaju putih dan bertubuh besar. Lek Sukri spontan terperanjat, dan tentu saja kini ia juga melihat sosok itu. Iya, dia adalah Marni Wongso, karena wujud sosok itu sama seperti lelembut yang pernah Lek Sukri lihat di Kalilanang waktu itu. Lek Sukri segera mengangkat anaknya dan mendekapnya serta merangkul istrinya. Dengan ketidakwajaran ini, ia mencoba untuk menyingkirkan rasa takutnya. Mau apa kamu? Sentak Lek Sukri seraya mengeratkan tubuhnya dengan anak dan istrinya. Marni Wongso tak bergeming, mata putihnya menatap tajam ke arah Lek Sukri. Hingga beberapa saat kemudian, kuntilanak bertubuh besar itu pun mulai mendesis, mengucapkan kata-kata yang tak jelas dengan nada membisik. Dan bersamaan dengan itu, si Anjar yang berada di dalam dekapan Lek Sukri mulai menangis kencang. Berakhir dengan angin yang berhembus menerpa mereka. Sosok itu pun menghilang begitu saja. Dengan tangan gemetar dan peluh yang bercucuran, Lek Sukri masih mencoba untuk menenangkan anaknya yang menangis, sambil menyenggol-nyenggol istrinya yang sepertinya sudah tidak sadarkan diri. Sungguh, tak pernah terpikirkan oleh Lek Sukri akan melihat Marni Wongso sejelas itu. Ia pun memilih terjaga hingga esok hari, dalam keadaan yang sama, yaitu duduk di atas ranjangnya dengan si kecil Anjar dalam dekapannya. Ia sangat takut jika Marni Wongso kembali dan membawa anaknya. Mentari pagi mulai menjelang, dengan Lek Sukri yang masih terjaga. Si kecil Anjar masih dalam dekap timangnya di atas tempat tidur, dalam posisinya yang semalaman tidak berubah. Wajahnya tampak lesu dan syok, hingga dengan lelahnya, Lek Sukri mencoba kembali untuk membangunkan istrinya. Bangun bu, bangun, katanya seraya menggoyangkan tubuh sang istri. Beruntung, kali ini istrinya terbangun, sambil memegang pening di kepalanya,
Istri Lek Sukri tampak bangkit dari tidurnya. Ia langsung menatap Lek Sukri dan tampak lega ketika melihat si kecil Anjar ada dalam gendongan suaminya. "Kita harus pergi dari sini, Pak," ucap sang istri mengajak Lek Sukri untuk meninggalkan desa ini. Ia takut akan menjadi korban Marni Wongso, seperti anak dan istri Wagiman, tetangganya. "Sekarang siapa yang bisa menolong? Mbah Karso sudah tiada," katanya kepada Lek Sukri. Sang istri mulai panik. Sang istri mulai berpikir yang tidak-tidak. Ia beranggapan akan ada bencana melanda desa ini yang terjadi karena marahnya Marni Wongso. "Terus kita mau tinggal di mana? Kita tidak bisa kalau harus tinggal di rumah bapak dan ibu," kata Lek Sukri membahaskan mertuanya. "Sudah, tenang dulu saja. Habis ini saya akan berbicara dengan anak Mbah Karso bagaimana caranya ini bisa diatasi," ucap Lek Sukri lagi mencoba menenangkan istrinya yang resah. Di dalam perdebatan itu, mereka tak tahu jika Anjar tengah demam. Sampai akhirnya, ketika istri Lek Sukri bergantian untuk menggendongnya, barulah di sini ia tahu bahwa tubuh Anjar terasa panas. "Aduh Pak, ini Anjar kok panas ya?" kata sang istri seraya memegang kening si bayi. Lek Sukri segera memastikan, dan memang benar, sepertinya anaknya kini tengah mengalami demam. "Ayo, kita bawa ke Mbak Dimah," ucap Lek Sukri untuk segera membawa Anjar ke rumah Mbah Dimah, seorang dukun beranak di desa ini. Mata kantuk Lek Sukri seketika terbelalak. Buru-buru ia berjalan bersama istrinya untuk membawa anaknya ke rumah Mbah Dimah yang berada di paling ujung selatan, dekat Lembah Gondang. Hingga sampailah ia di sana, tampak Mbah Dimah yang tengah mengunyah daun sirih di depan rumahnya. Cucu lelaki, ada apa? Waktunya pijat kan besok Jumat Pahing toh?" sambut Mbah Dimah. "Ini anakku kok agak panas, Mbah," jawab istri Lek Sukri seraya memberikan Anjar ke gendongan Mbah Dimah. "Oh, tidak apa-apa, paling cuma angin saja," jawab Mbah Dimah seraya meraihnya. Namun anehnya, mendadak beliau terdiam setelah tangannya mendekap si bayi. Mata Mbah Dimah beberapa saat melirik ke arah Lek Sukri dan istrinya. "Ada apa, Mbah?" Sudah, masuk dulu, ayo," jawab Mbah Dimah mengalihkan pertanyaan Lek Sukri. Mereka berdua pun masuk sambil menggendong Anjar. Mbah Dimah mulai bersiap. Wanita senja itu tampak cekatan sekali, mendekap Anjar dengan satu tangan, seraya mengobrak-abrik lemari di ruang tamunya untuk mengambil minyak kelapa, bawang merah, dan serbuk Jawa. Anjar pun kini tengkurap di pangkuannya, dan Mbah Dimah pun mulai memijat si kecil dengan lembut. "Bismillahirrohmanirrohim," ucapnya biasa mengawali pijitannya. "Nah Sukri, sampean ikut kan ke Kali Landang ketika menjemput anaknya Giman?" tanya Mbah Dimah seraya memijat Anjar. "Iya Mbah, saya kemarin memang ikut ke sana. Memangnya kenapa Mbah?" jawab Lek Sukri yang terlihat mulai berpikir tidak baik. "Tadi malam Marni Wongso berkeliling desa. Apa dia mampir ke rumahmu?" tanya Mbah Dimah lagi, seraya terus memijit Anjar yang kini mulai menangis. Mendengar pertanyaan itu, Lek Sukri dan istrinya pun terlihat sejenak saling pandang. Sepertinya ada pikiran yang sama di kepala mereka. Sampai akhirnya Lek Sukri pun berbicara kepada Mbah Dimah untuk menjawab pertanyaan itu. "Semalam saya dan istri saya memang melihat lelembut, Mbah. Wujudnya seperti Wewe, tapi tubuhnya tinggi besar, sangat mirip dengan apa yang pernah saya lihat di Kali Landang. Apa itu Marni Wongso ya, Mbah?" jelas Lek Sukri kepada Mbah Dimah. Sejenak Mbah Dimah terdiam, hingga selang beberapa saat kemudian ia pun berkata kepada Lek Sukri dan istrinya kalau si Anjar ini terkena sawan. "Anak ini terkena sawan, bisa jadi ini karena sisa-sisa energi Marni Wongso yang tertinggal di rumahmu semalam," jelas Mbah Dimah. Lek Sukri dan istrinya tentu syok mendengar penjelasan itu. Walaupun sebenarnya saat mereka berangkat ke sini, mereka sudah menduga kuat ini adalah akibat dari Marni Wongso. "Terus bagaimana Mbah? Bisa ditangani kan?" jawab ayah Anjar itu dengan muka yang khawatir, beriringan dengan tangisan Anjar yang tengah dipijat.
Kalau masalah sembuh, tetap bisa sembuh. Tapi mendengar ceritamu tadi, saya kok jadi khawatir ya. Kalau anak ini diincar. Tidak bermaksud menakut-nakuti loh ini. Saya hanya waspada saja. Soalnya saya tahu betul watak lembut itu, kata Mbah Dima yang membuat Lek Sukri dan istrinya itu semakin syok dan khawatir. Terus bagaimana ini Mbah? Apa bisa ditangkal? Kini kata sang istri Lek Sukri. Bisa. Semoga saja bisa. Sebentar, saya selesaikan ini dulu, kata Mbah Dima sambil mengurut lembut alis si kecil Anjar. Hingga Anjar pun selesai dipijit. Seiring tangisannya yang mulai berhenti, dan diberikanlah Anjar ke gendongan istri Lek Sukri. Setelah itu, Mbah Dimah masuk ke dalam kamarnya dan keluar membawa sesuatu berupa sapu lidi tua dengan potongan kain putih sebagai pengikatnya. Ini saya pinjamkan. Gunakanlah benda ini untuk menyapu lantai rumahmu. Kalau sudah, letakkan saja di bawah kolong tempat tidurmu. Semoga bisa mencegah lelembut jahat yang ingin masuk ke rumahmu, kata Mbah Dimah menyerahkan sapu lidi itu. Siapa sih Marni Wongso ini sebenarnya? Apa memang dari dulu seperti ini? Tentu, itu pertanyaan yang ada di benak Lek Sukri saat ini. Mengingat ia dan sang istri bukanlah orang yang lahir dan tumbuh di desa ini. Hingga seiring suasana yang mulai membaik, dan si kecil Anjar juga sudah terlihat lehap menyedot ASI dari ibunya, muncul di benak Lek Sukri yang sangat penasaran dengan semua ini. Sepertinya aku harus menanyakan ini. Barangkali Mbah Dimah tahu, batin Lek Sukri, hingga ia pun mulai mempertanyakan perihal Marni Wongso ini. Bagi Mbah Dimah, menceritakan Marni Wongso sama saja menyiarkan sebuah tragedi di masa lalu. Kisahnya selalu timbul dan tenggelam di setiap generasi. Bisa diartikan, ulah Marni Wongso memang sudah pernah terjadi di masa lalu, hingga membuatnya menjadi legenda lelembut di desa ini. Dari zaman aku kecil, baru kemarin itu, orang yang disembunyikan Marni Wongso bisa kembali dengan selamat. Biasanya, kalau tidak sudah menjadi mayat, ya hilang begitu saja, tak pernah kembali atau ditemukan raganya, ungkap Mbah Dimah di perbincangan itu. Mbah Dimah bersaksi, dari beliau berumur 20 tahun hingga sekarang sudah ada 8 korban Marni Wongso yang tidak selamat. 6 diantaranya ditemukan sudah menjadi mayat, dan 2 sisanya hilang lenyap begitu saja, tak pernah ditemukan raganya. Kalau itu di zaman Mbah Dimah masih muda, semua orang pasti tunduk dan takut dengan Marni Wongso. Lewat perantara Mbah Tarjo Tamrin, ayah Mbah Karso yang juga ahli spiritual, Marni Wongso sering meminta ini itu, berupa sesajen yang awalnya ringan, namun lama-lama semakin memberatkan, seperti sembelih kerbau dan pertunjukan wayang kulit yang sebenarnya sangat berat untuk ditanggung oleh warga di sini, yang kala itu masih didominasi oleh warga miskin. Pernah sesekali ketika musim panen gagal, warga yang tidak mau memaksakan adanya pertunjukan wayang justru memantik kemarahan Marni Wongso, hingga timbullah 8 korban tadi. Hingga suatu hari muncullah Mbah Karso, menggantikan bapaknya Mbah Tarjo Tamrin yang meninggal kala itu. Dan walau dengan ilmu yang sama, Mbah Karso ternyata mempunyai penerapan yang berbeda. Hingga mulailah saat itu Marni Wongso dipermainkan oleh Mbah Karso dengan pikiran cerdiknya. Entah apa yang Mbah Karso perbuat waktu itu, sampai-sampai membuat Marni Wongso yang ganas itu tunduk dan takut kepadanya. Kita ini sudah dijajah sama Belanda, dijajah juga sama Jepang. Masa mau dijajah demit? Itulah kata-kata Mbah Karso muda yang sangat diingat Mbah Dimah ketika untuk kali pertama persembahan berlebihan di desa ini diputuskan untuk ditiadakan. Hingga puncak keganasan Marni Wongso kala itu pun berakhir dengan dipindahkan dia dari Gumuk Gondang ke Kalilanang, dari Watu Pasung ke Pohon Trembesi, sesuai perjanjian karena kalah bertarung dengan Mbah Karso. Ini mungkin sekaligus menjawab kenapa tempo hari anak Wagiman yang hilang di Lebah Gondang muncul di Kalilanang. Hingga sejak saat itu, tak ada lagi persembahan berlebihan kepada Marni Wongso di desa ini. Menurut saya, yang dilakukan Mbah Karso itu sudah benar. Cara satu-satunya untuk mengatasi itu hanyalah melawan. Marni Wongso, kalau kita kasih hati, pasti ngeluncak soalnya, ungkap Mbah Karso menutup ceritanya. Lek Sukri bersama istri dan anaknya pun kembali ke rumahnya
memandikan si Anjar, serta melakukan apa yang tadi disuruh oleh Mbah Dimah, yaitu menyapu seluruh lantai rumah dengan sapu lidi keramat itu. Lek Sukri yang lelah karena semalaman tak tidur itu pun tak sanggup lagi menahan kantuknya. Ia kini terlentang memejamkan matanya di atas balai di ruang tengahnya. Biarlah ketela-ketelaku diladang dimakan celeng, batinnya seraya menutupi matanya dengan satu lengannya. Ia pun tertidur, tanpa Lek Sukri tahu hari ini ada satu lagi orang yang juga terkena tulah dari Maniwongso. Orang itu adalah Pak Sobari, salah satu tokoh dari 8 orang yang semalam berunding bersama dengan Lek Sukri di rumah mendiang Mbah Karso. Masih di waktu yang sama di pagi ini, di waktu yang hampir bersamaan dengan berangkatnya Lek Sukri ke rumah Mbah Dimah, Pak Sobari panik, berteriak memanggil-manggil istrinya yang tengah memasak di dapur. "Bune! Bune!" teriak Pak Sobari seraya menggaruk-garuk kepalanya. "Kenapa ini, Bu? Kenapa ini?" ucapnya pagi itu kepada istrinya. Ia terus-menerus menggaruk kepalanya yang gatal hingga berdarah, bersamaan dengan rambutnya yang terus rontok dan berguguran. Cukup aneh untuk sebuah penyakit. Sang istri yang melihat itu tentu panik. Ia segera memegangi kedua tangan Pak Sobari agar tidak terus menggaruk-garukkan kepalanya. Namun, Pak Sobari seperti tak tahan dan memberontak sambil berteriak. "Gatel, Bu! Panas!" teriak Pak Sobari pagi itu. Nyoto, anak mendiang Mbah Karso yang kebetulan rumahnya hanya selisih beberapa petak saja dari rumah Pak Sobari, mendengar teriakan itu. "Kenapa itu, Mas Sobari?" kata Nyoto, seraya keluar dari rumahnya dan berjalan menuju ke situ. Tampak para tetangga sudah berdatangan untuk melihat apa yang terjadi. Nyoto pun menerobos masuk, dan betapa ngerinya kini keadaan Pak Sobari. Bagian atas rambutnya sudah hampir habis, dan kepalanya sudah penuh bercak-bercak darah, dengan sang istri yang terlihat menangis kebingungan. Tak ada satupun orang yang tahu apa yang tengah terjadi pada Pak Sobari itu. Dengan penanganan seadanya, ia hanya dibasuhi air hangat dan diberi bedak di bagian kepalanya saja hingga perlahan rasa gatal itu mulai mereda. Nyoto terlihat mendekati Pak Sobari yang sekarang tengah didudukkan di ruang tengah, bersama para tetangga yang sedari tadi masih ikut berkumpul menyaksikan kejadian ini. Sesekali, ia terlihat meringis seperti menahan perih sambil sedikit menggaruk dengan cetik jarinya ke kepalanya yang rambutnya kini tampak tidak rata. Pak Sobari hanya terdiam dan Nyoto pun mulai berkata, "Ayo ke Pak Mantri saja, Mas," kata Nyoto mengajak Pak Sobari itu agar ditangani secara medis. Dengan pertanyaan itu, Pak Sobari hanya melamun, seperti tidak menyimak. Sejenak, tatapannya kosong, hingga perlahan ia pun mulai menangis terisak. Sambil sesegukan, Pak Sobari mulai berkata, kalau semalam ia yang sempat tertidur dibangunkan oleh sesosok yang menindih tubuhnya. Ia tidak sempat melihat wujudnya, karena memang suasananya gelap. Namun, Pak Sobari benar-benar merasakan ada sebuah tangan yang membungkam mulutnya saat itu. Baunya seperti mayat, tangannya dingin seperti orang mati. Hingga sosok yang menindihnya itu pun mulai seperti menjilat-jilat kepalanya dengan akhir pekik berkata, "Aku Maniwongso, masih ingat aku tidak?" Kata terakhir yang Pak Sobari dengar, karena setelah itu ia tidak sadarkan diri. "Saya benar-benar takut, Mas. Saya sangat takut," tutup Pak Sobari kepada Nyoto di akhir ceritanya. Nyoto hanya terdiam menghela nafasnya. "Berarti memang benar kata Bapak Purbo kepadaku kemarin," batinnya seraya memegang pundak Pak Sobari. Bersamaan dengan itu, istri Pak Sobari keluar dari kamarnya. Sambil masih membawa sapu, ia berkata kepada orang-orang dengan wajah panik, "Tolong lihatlah itu, yang di kamar, rambutnya siapa?" kata istri Pak Sobari. Orang-orang yang masih berada di situ, begitu juga dengan Nyoto pun segera memeriksa apa yang dikatakan oleh istri Pak Sobari itu. Nyoto pertama kali masuk bersama istri Pak Sobari yang langsung menunjukkan banyak helaian rambut tak wajar di antara rambut-rambut Pak Sobari yang rontok. Sangat aneh dan terlihat panjang sekali, tak seperti rambut Pak Sobari yang ukurannya tak lebih dari 5 cm. Wujudnya juga tidak wajar, hampir mirip uban dan sedikit lebih besar daripada rambut manusia pada umumnya. Nyoto tampak menggelengkan kepalanya, serta langsung menyuruh istri Pak Sobari untuk mengumpulkan semua rambut itu untuk segera dibakar. "Sudah, bersihkan saja, Mbak, biar nanti saya yang akan membakarnya," kata Nyoto. Singkat cerita,
Nyoto pun kembali lagi ke rumah untuk membersihkan diri, karena di hari ketiga kematian ayahnya ini tentu masih ada orang yang datang melayat ke rumahnya. Pagi itu sekitar pukul 8 sampai 9 pagi, Nyoto tampak sudah rapi setelah mandi dan duduk bersama istrinya di ruang tamu. "Pak Sobari, kenapa mas?" tanya Surti istrinya. "Tidak tahu lah Bu, kok jadi seperti ini ya. Sepertinya memang benar kata Pak Purbo, kalau akan ada keributan yang bakal terjadi di desa ini," kata Nyoto seraya mengusap wajahnya. "Memangnya bagaimana sekarang keadaan Pak Sobari? Saya tadi mau ikut ke sana tapi masih trauma dengan kejadian kemarin. Saya hanya tanya saja sama orang-orang, kok katanya dia kena tulah," ucap istri Nyoto. "Kalau menurut cerita dia sih begitu Bu. Bingung saya bagaimana caranya keluar dari masalah ini," kata Nyoto seperti enggan membahas masalah ini sekarang. Hingga satu persatu pelayat pun mulai berdatangan, sedikit mengalihkan pikiran Nyoto tentang bayang-bayang masalah Marni Wongso. Singkat cerita, malam pun tiba. Di malam ketiga kematian Mbah Karso ini, tak banyak warga yang datang untuk ikut tahlilan. Ternyata apa yang terjadi dengan Pak Sobari berikut kesaksiannya pagi tadi kini sudah menyebar ke seluruh desa. Dari mulut ke mulut orang-orang yang pagi itu menyaksikan, membuat warga takut untuk keluar malam. Begitu juga dengan Lek Sukri, yang hingga acara tahlilan selesai, ia tidak kelihatan batang hidungnya. Tapi beruntung, malam ini Ustadz Sukar, Pas Panggi, Pak Gugat, Lek Kantong dan Bejo datang. Mereka kini kembali berkumpul untuk merundingkan masalah ini. "Bagaimana keadaan Pak Sobari?" tanya Pak Gugat kepada Nyoto. "Wah, ya seperti itulah Mas. Saya tidak tega. Tadi habis maghrib saya ke sana ngantar makanan. Kata Mbak Ngarti, dia di kamar terus, tidak mau keluar sejak pagi tadi," jawab Nyoto. "Apakah benar katanya ditemui oleh Marni Wongso?" tanya Bejo menyela. "Kalau menurut cerita dia sih begitu Jo," kata Nyoto. Lek Sukri di mana?" kata Nyoto lagi. "Tadi saya sempat mampir ke sana, baru aja bangun tidur Mas. Lagi pula katanya anaknya juga lagi masuk angin," jawab Bejo kepada Nyoto. Mereka pun mulai saling berembung. Untuk kali ini semuanya yakin bahwa Marni Wongso sudah mulai berulah. Walau mereka belum tahu apa yang dialami Lek Sukri, tapi dengan apa yang menimpa Pak Sobari, sudah cukup bagi mereka untuk mengambil kesimpulan bahwa Marni Wongso harus segera diatasi. Tapi bagaimana caranya? Tampuk kepemimpinan tentu kini jatuh kepada Nyoto sebagai anak Mbah Karso. Tapi celakanya, Nyoto ini benar-benar tidak tahu dengan hal-hal seperti ini. Jangankan melawan lembut, lawong digonggong anjing saja dia lari. "Bagaimana ini Mas? Barang-barang yang Mbah Karso kan pasti masih ada toh Mas?" tanya Mas Panggi kini kepada Nyoto. "Iya masih ada, tapi saya juga sama sekali tidak tahu bagaimana cara menggunakannya," jawab Nyoto yang kebingungan. "Sudah Mas, yakin saja. Bukan sampean harus memimpin kita di depan. Kita maju sama-sama. Dan perlu sampean tahu, apa yang ditinggalkan Mbah Karso pasti jatuhnya ke sampean dulu. Saya yakin Marni Wongso akan melihat Mbah Karso dalam dirimu Mas. Kemarin mungkin Mbah Karso sudah merasa terus memasrahkan semua ini kepada kita, dengan memilih kita semua untuk menjaga desa ini dari bencana semua ini," kata Ustadz Sukar kini untuk menyemangati Nyoto. "Iya Pak Kaum, yang penting jangan pada nyerah saja. Temani saya menghadapi semua ini. Besok saya akan menemui Mbah Purbo, teman Bapak yang kemarin sempat saya bicarakan. Beliau janji kalau kita butuh bantuan bisa langsung memberitahu beliau," ucap Nyoto dalam obrolan itu. Singkatnya, pembicaraan yang cukup panjang itu pun selesai dengan kesimpulan mulai besok pagi, Kali Lanang akan ditutup sementara, atau dalam arti lain tak boleh digunakan terlebih dahulu, sampai nanti Nyoto mendapat petunjuk dari Mbah Purbo. Hingga sekitar pukul 12 malam, mereka semua pun pulang dari rumah Nyoto ke rumahnya masing-masing. Ustadz Sukar, Lek Kantong, Pak Gugat, Mas Panggi dan Bejo tampak berjalan bersama dengan obornya menyusuri jalan desa yang masih minim pencahayaan. Hingga sampailah 5 orang itu di persimpangan tengah desa, ditandai gardu jaga dan pohon sawo yang membelah jalan menjadi 2. Di sini,
Mereka berpisah menuju arah rumahnya masing-masing. Pak Gugat, Ustadz Sukar, dan Bejo mengambil jalan menuju timur, sementara Mas Panggi dan Lek Kantong berjalan ke ruas jalan menuju barat. Duluan ya, jangan lupa besok kita kumpul di Kalilanang, ucap Ustadz Sukar ke arah Mas Panggi dan Lek Kantong saat mereka terpisah di persimpangan itu. Namun, baru beberapa langkah saja mereka meninggalkan persimpangan, tiba-tiba terdengar suara pekik tawa seorang wanita, membuat mereka yang sudah berjalan ke arahnya masing-masing kini terpaksa berbalik dan kembali lagi di persimpangan itu. Apa itu? Kata Bejo sambil memegang lengan Ustadz Sukar. Diam dulu, tenang, tanggap Ustadz Sukar seraya berlari kecil menghampiri Lek Kantong dan Mas Panggi yang sudah naik ke gardu di tengah persimpangan. Ustadz Sukar bersama Bejo dan Pak Gugat pun melompat naik, menyusul Lek Kantong dan Mas Panggi, dan mereka pun kini duduk saling berhimpitan. Suara pekik tawa itu masih terdengar, menggigit parau di atas langit. Bejo, Lek Kantong, Mas Panggi, dan Pak Gugat kini meringkuk ketakutan di pojok gardu, memegang tubuh Ustadz Sukar yang masih tampak menoleh ke atas, seperti mencari-cari dari mana sumber suara itu berasal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucap Ustadz Sukar di antara suara tawa ngeri itu. Hingga perlahan sosok itu menampakkan diri, dan terlihatlah kini sosok putih melayang-layang di depan mereka. Siapa lagi kalau bukan si Marni Wongso? Dengan masih tertawa-tawa, ia meregangkan tangannya. Semua orang terkejut dan menjerit menyadari apa yang ada di depan mereka. Aduh, tolong ya Allah, teriak mereka saat Marni Wongso mulai menampakkan diri. Tapi di antara 5 orang itu, ada 1 orang yang masih terkendali, yaitu Ustadz Sukar. Satu-satunya orang yang masih mencoba tegak menatap sosok Marni Wongso itu, yang kini perlahan mulai turun dan memijak tanah. Marni Wongso tidak lagi tertawa, kini ia hanya tersenyum sambil menatap tajam ke arah Ustadz Sukar, yang sebenarnya mulai sedikit ciut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, zikir Ustadz Sukar dengan lidahnya yang sudah terasa keluh. Dengan keberanian seadanya, Ustadz Sukar mencoba untuk tetap tidak terlihat takut, sambil sesekali ia menyenggol teman-temannya yang sedari tadi menghimpit di kanan, kiri, dan belakang tubuhnya. Tenang, berdoalah sebisa kalian, bisik Ustadz Sukar kepada Lek Kantong, Bejo, Mas Panggi, dan Pak Gugat di atas gardu. Sampai akhirnya, setelah bertahan beberapa lama, sosok Marni Wongso itu pun perlahan menghilang dari pandangan Ustadz Sukar. Alhamdulillah, ucapnya seraya menengok ke kanan dan ke kiri sambil memberitahukan kepada teman-temannya itu kalau sosok Marni Wongso sudah pergi. Sudah hilang, kata Ustadz Sukar. Terlihat kini wajah-wajah pucat ketakutan dan masih tampak ragu apakah sosok Marni Wongso itu memang sudah benar-benar hilang. Saya tidak berani pulang, kata Bejo yang waktu itu menyarankan agar mereka semua kembali saja ke rumah Mbah Karso. Kita kembali ke rumah Mas Nyoto saja dan bermalam di sana, daripada nanti ketemu dedemit itu lagi di jalan. Sepertinya Mas Nyoto belum tidur, kata Bejo lagi dengan wajah yang tampak ketakutan. Setelah sejenak berunding, 5 orang itu pun sepakat untuk kembali lagi ke rumah Nyoto dan akan bermalam di sana. Mereka pun mulai turun dari gardu itu, memunguti obornya masing-masing yang tadi sempat terjatuh, dan mulai berjalan kembali ke rumah Pak Karso. Ketakutan masih tersisa terlihat di wajah-wajah mereka, yang kini berjalan ke arah rumah Nyoto dengan muka was-was dan tak saling bicara. Bahkan, Ustadz Sukar yang tergolong orang paling berani di antara 5 orang itu pun kini tangannya tampak gemetar, memegang tasbih dan tak berhenti berzikir. Ustadz Sukar terus mencoba menepis wajah Marni Wongso yang masih terngiang hangat di dalam kepalanya. Sampai akhirnya, beberapa saat kemudian, mereka sampai di rumah Mbah Karso. Dan sepertinya sesuai dengan dugaan mereka, Nyoto kemungkinan besar masih terjaga, karena mereka melihat pintu rumahnya yang masih terbuka. Mereka berlima itu pun kini duduk di depan rumah itu, seraya menghela nafas panjang untuk menenangkan suasana hati mereka masing-masing. Mas Nyoto dipanggil saja, Jo. Sepertinya dia belum tidur, kata Pak Gugat menyeru Bejo untuk masuk ke dalam rumah dan memanggil Nyoto. Tanpa menjawab, Bejo pun bangkit dari duduknya dan mulai berjalan untuk masuk ke rumah Mbah Karso. Permisi, Mas Nyoto, ucapnya di ambang pintu seraya memasukkan setengah badannya untuk melihat ke dalam. Permisi, ucapnya lagi sambil melangkah masuk ke dalam dan berjalan menuju ruang tengah.
Namun di gawang pintu antara ruang tamu dan ruang tengah, langkah Bejo pun terhenti karena ia terkejut melihat Surti, istri Nyoto yang tengah duduk dengan posisi membelakanginya. Bejo yang kaget pun spontan berkata, Astagfirullah Mbak Surti, ngagetin saja. "Apakah Mas Nyoto sudah tidur, Mbak?" kata Bejo kepada istri Nyoto itu. Surti pun menanggapi dengan datar, "Belum, itu dia lagi di dapur," jawab Surti dengan lambat dan datar. Cukup aneh sebenarnya untuk Surti yang kesehariannya dikenal sangat ramah dan supel. Namun di sini Bejo tak curiga sedikit pun, hingga ia pun kembali memanggil Nyoto. Mas Nyoto, Mas. Panggil Bejo beberapa kali. Nyoto tak juga menjawab panggilan dari Bejo itu, hingga Surti pun kembali berbincang agar Bejo masuk saja menuju dapur. "Sepertinya dia tidak dengar. Kamu masuk saja," kata Surti yang lagi-lagi masih dengan nada datar. Bejo pun semakin berjalan masuk, melewati ruang tengah, dan untuk sampai dapur, ada satu ruangan lagi yang harus dilewati, yaitu ruang makan. Tapi di ruangan itulah Bejo kembali dikejutkan. Ia melihat Surti lagi di ruangan itu, dan sama seperti tadi di ruang tengah, di ruangan makan ini, Surti juga duduk membelakangi Bejo. Terus, yang berada di ruang tengah tadi itu siapa? Batin Bejo yang sepertinya otaknya masih belum memproses apa yang sedang terjadi. Namun tak butuh waktu lama, Bejo pun segera menyadari ketidakberesan ini. Tapi sepertinya sudah terlambat. Ia baru sadar ketika rasa takut kini sudah menguasainya. Bejo terpaku tak bisa bergerak. Ia ingin berteriak, namun mendadak mulutnya seperti dikunci. Dan bersama dengan itu, terdengar suara gesekan kursi dengan lantai. Sosok mirip Surti itu mendadak membalikkan diri berikut dengan kursinya menghadap ke arah Bejo. Dan kini tampaklah jelas, sosok yang tadi Bejo lihat sebagai Surti itu ternyata bukanlah Surti, melainkan lembut itu, yang kini menatapnya dan dengan ujung mulutnya yang terbuka mengeluarkan kata-kata aneh yang tidak bisa dijelaskan. Bejo gemetar tidak bisa apa-apa, kakinya lemas dan tak bisa melangkah. Ditambah lagi dengan sosok itu yang sekarang mulai turun dari kursi dan merangkak ke arahnya. Marni Wongso, kata sosok itu dengan nada membisik sambil terus merangkak mendekati Bejo. Dengan sekuat tenaga, Bejo mulai melangkah mundur, mencoba menjauh dari sosok itu. Namun sepertinya Marni Wongso merayap lebih cepat karena tiba-tiba saja ia berada di depannya. Marni Wongso terus mendekat sampai benar-benar berada di depan wajah Bejo. Dan ia pun mengucapkan satu kata kepada Bejo. Satu kata itu adalah sebuah nama. "Sulastri," bisik Marni Wongso di depan wajah Bejo, membuatnya seketika menangis dan bisa berlari setelah mendengar kata itu. "Tolong!" teriak Bejo sambil berlari keluar menghampiri orang-orang yang masih ada di depan rumah. Ia sempat terjatuh, namun kembali bangkit dan segera berkata kepada teman-temannya itu, Aku harus pulang, kata Bejo sambil memegangi lengan Ustadz Sukar. "Ada apa, Jo? Ada apa?" tanya Ustadz Sukar dan teman-temannya yang kebingungan. "Kuntilanak itu, saya baru saja melihat kuntilanak gila itu," kata Bejo terbata-bata, langsung berlari pergi tanpa berkata-kata lagi. Bejo berlari pulang menuju rumahnya tanpa memperdulikan apapun. Yang ada dalam pikirannya kini hanyalah Sulastri, nama yang tadi dibisikkan dalam lembut itu. Sulastri adalah nenek Bejo yang sudah membesarkannya dari kecil. Sejak ia ditinggalkan oleh orang tuanya merantau dan sampai sekarang tak kembali. Dan sekarang Bejo memang hanya tinggal dengan Mbah Sulastri. Untuk itu hanya dialah satu-satunya orang yang Bejo miliki. Bejo tergopoh-gopoh berlari hingga sampai di rumahnya. Buru-buru ia membuka pintu sambil terus memanggil nama Mbah Sulastri. Mbah Ibu, ucap Bejo gemetar dengan nada hampir menangis. Dengan segera ia masuk ke kamar neneknya dan terlihat olehnya Mbah Sulastri yang tertidur berselimutkan kain jari. Bejo pun mendekat dan dengan pelan ia menggoyangkan tubuh neneknya itu. Mbah Ibu, panggil Bejo lirih. Namun Mbah Sulastri tak bergeming. Bejo pun mulai meraba tangannya untuk lebih memastikan. Dan di sini pikiran Bejo mulai tidak karuan, karena ia merasakan tangan Mbah Sulastri yang terasa dingin dan kaku. Bejo yang mulai panik kini terdengar meninggikan suaranya. Mbah Ibu. Sentaknya seraya memeriksa nafas neneknya itu dan terus menggoyangkan tubuhnya. Namun sepertinya semua sudah terlambat.
Bejo tidak lagi merasakan hembusan nafas dari hidung wanita tua itu. Apalagi degup jantungnya yang tak juga terasa walau berulang kali Bejo periksa. Malam itu sebuah kenyataan berkata, Mbah Sulastri, seorang nenek sekaligus ibu bagi Bejo itu sudah meninggalkannya untuk selama-lamanya. Air mata Bejo menetes, tubuhnya seketika lemas dengan kenyataan itu. Sambil terhuyung-huyung, ia berjalan dari rumahnya mendekati kentongan miliknya yang tergantung di tiang teras. Dengan berusaha tegar, ia memukul kentongan itu, seraya berteriak seadanya dengan berurai air mata. Tolong, tolong! Teriak Bejo yang malang itu. Beruntung, Ustadz Sukar, Mas Panggi, Pak Gugat, dan Lek Kantong segera berjalan menyusulnya. Beberapa saat setelah melihat Bejo lari dari rumah Nyoto dengan gelagat yang aneh. Jadi, tak selang beberapa lama kemudian, mereka pun sampai di rumah Bejo dan melihat anak muda itu tengah menangis sambil memukul-mukul kentongan. Ada apa, Jo? Kata mereka yang langsung menghampiri. Mbak Ibu, Mbak Ibu, Mbak Ibu. Kata Bejo terisak dan terbatas sambil menunjuk-nunjuk ke dalam rumahnya. Ustadz Sukar pun segera memeriksa, diikuti oleh yang lain, begitu juga dengan Bejo yang tampak dipapah oleh Mas Panggi untuk masuk ke dalam rumahnya. Ustadz Sukar pun masuk ke dalam kamar Mbah Sulastri. Dengan tenang, ia menatap wajah wanita tua itu dan memeriksa nadi lewat lehernya. Dan terucaplah kata yang menjadi penjelas dari semua ini. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ucap Ustadz Sukar seraya menarikkan jarik yang menyelimuti Mbah Sulastri itu sampai menutup wajahnya. Malam pun berganti siang, bersamaan dengan pemakaman almarhum Mbah Sulastri yang selesai sekitar pukul 11. Tampak kini pemandangan di rumah Bejo yang cukup ramai oleh datang dan perginya para pelayat yang tentu ingin berbelasungkawa atas meninggalnya Mbah Sulastri ini. Tenda yang sudah 3 hari berada di rumah almarhumah Mbah Karso itu pun kini juga sudah dipindahkan di depan rumah Bejo atas permintaan dan inisiatif dari Nyoto. Terlihat juga di hari itu, di antara lalu lalang para pelayat, Pak Lurah, Pak Carik, dan semua orang terpilih itu kecuali Pak Sobari yang kini tampak duduk bersama dengan Bejo yang terlihat amat sedih dan sesekali masih mengusap air matanya. Bagaimana tidak? Mau tidak mau, Bejo harus menerima kenyataan bahwa ia kini menjadi sebatang kara. Setelah satu-satunya orang yang ia miliki itu telah pergi untuk selamanya. Terpancar di antara air mata Bejo, kesedihan yang seakan didominasi oleh sebuah kemarahan. Itu semua terlihat ketika berulang kali Bejo berujar bahwa kematian sosok nenek sekaligus ibunya itu pasti ada hubungannya dengan Marni Wongso. Menurutnya, itulah Marni Wongso lah yang sudah memakan nyawa neneknya. Itulah keyakinan Bejo yang kini perlahan coba ia jelaskan kepada Pak Lurah, Pak Carik, Lek Kantong, Mas Panggi, Pak Gugat, Nyoto, Ustadz Sukar, dan Lek Sukri yang saat itu berada di hadapannya. Semalam saya bertemu lelembut itu di dalam rumah Mas Nyoto. Dia menyebut nama Sulastri di depan wajahku. Karena itulah saya langsung berlari pulang. Kata Bejo menceritakan pertemuannya dengan hantu Marni Wongso semalam. Dengan disebutnya nama neneknya itu oleh Marni Wongso, semakin menguatkan keyakinan Bejo untuk mengambil kesimpulan bahwasannya kematian Mbah Sulastri ini merupakan tulah dari lelembut itu. Ditambah lagi dalam cerita Bejo, jauh hari sebelum Mbah Karso meninggal, tepatnya setelah istri dan anak Wagiman yang hilang berhasil ditemukan, Mbah Sulastri pernah berujar kepadanya bahwa desa ini akan kembali lagi pada masa kegelapan jika Karso Tamrin sudah tiada. Dan sekarang mungkin cukup terbukti, baru 3 hari setelah kematian Mbah Karso saja, sudah ada kejadian di desa ini. Mulai dari teror Marni Wongso, anak bayi Lek Sukri yang terkena sawan, sampai penyakit aneh yang terjadi pada Pak Sobari. Beliau juga sempat bercerita kepada Bejo tentang sejarah timbul dan tenggelamnya tulah Marni Wongso ini, sampai munculnya Mbah Karso sebagai penyelamat desa. Setelah berhasil mengeluarkan desa ini dari cengkraman pemujaan dan memindahkan Marni Wongso dari Gumuk Gondang ke Kalilanang. Cerita yang kurang lebih sama persis dengan apa yang Lek Sukri dapat dari Mbah Dimah kemarin pagi saat memeriksakan anaknya yang demam. Bayangkan saja, dahulu ketika orang-orang untuk makan saja susah. Dulu setiap rumah harus menyiapkan 1 buah ayam utuh seminggu sekali.
Jika tidak bisa ataupun terlambat, Marniwongso akan mengamuk dan mengambil acak siapa saja orang di desa ini. Ucap Bejo kala itu saat menggambarkan cerita dari Mbah Sulastri. Waduh, kata Pak Lurah setelah mendengar cerita-cerita itu. Wajahnya tampak sedikit gusar. Jadi kesimpulannya lelembut Marniwongso itu hanya takut dengan Mbah Karso ya? Tanya Pak Lurah. Benar Pak Lurah, dia hanya takut dengan Mbah Karso. Makanya sejak beliau tidak ada, si Marniwongso itu mulai berani muncul lagi. Selama Panggi. Singkatnya, setelah sedikit bermusyawarah, terjadilah kesepakatan di antara mereka, yaitu dengan ditutupnya Kali Lanang dan larangan masuk ke Gunung Gondang sampai waktu yang belum ditentukan. Warta itu disampaikan oleh Pak Lurah dalam sebuah pertemuan dengan para warga di balai desa, sehari setelah pertemuan mereka di rumah Bejo. Di pertemuan itu, para warga juga sepakat untuk memasrahkan masalah ini kepada 7 dari 8 orang terpilih itu, yang sebenarnya tak ada satupun dari mereka yang memahami permasalahan gaib seperti ini. Namun saat itu, mereka berjanji dan bertekad akan mencari tahu solusi terbaik. Dan untuk mengatasi semua ini, mereka juga menggandeng para sesepuh desa yang sedikit banyak tahu tentang sisik melik dan sejarah timbul tenggelamnya Marniwongso, seperti Mbah Dimah si dukun beranak dan para sesepuh-sesepuh lainnya yang pernah menjadi saksi kekalahan Marniwongso oleh Mbah Karso puluhan tahun silam. Sejak hari itu, desa Dukuh Atas masuk lagi dalam masa waspada. Masa di mana saat malam tak boleh ada lentera ataupun lampu yang mati. Semua orang tidur dengan menggelar tikar di atas tanah, dan para pria di setiap rumah tidak boleh tidur sebelum jam 12 malam. Semua itu atas saran para sesepuh desa. Konon, dahulu begitulah cara mereka menghindari gangguan Marniwongso. Tapi apa cara itu berhasil? Bisa dibilang tidak terlalu, karena meski cara itu sudah dilakukan, hampir setiap malam suara pekik tawa Marniwongso selalu terdengar mengelilingi desa ini. Hanya saja, lelembut itu memang tak berani masuk ke dalam rumah-rumah warga, hanya mengikik dan mengetuk-ngetuk setiap pintu yang ia lewati. "Mana persembahan untukku?" Begitulah ucapan Marniwongso. Menurut beberapa kesaksian warga, setelah mendengar ketukan di pintu rumahnya, suara serak parau dan selalu diakhiri dengan pekik tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Membuat suasana di desa Dukuh Atas ini menjadi mencekam. Hampir tak ada seorang pun yang berani keluar dari rumahnya setelah matahari tenggelam, kecuali 7 dari 8 orang terpilih itu, yang setiap malam selalu berkeliling desa untuk menabur garam kasar yang sudah didoakan di 4 titik batas desa ini, sesuai dengan arahan dari para sesepuh. Terhitung sudah 14 hari berlalu, jika dihitung dari sudah 2 minggunya meninggalnya Mbah Sulastri, nenek Bejo. Malam ini, tampak 7 orang itu tengah melakukan rutinitasnya yang sudah mereka lakukan hampir 13 hari terakhir ini. Mereka berjalan beriringan, dengan membawa senter, obor dan lentera menuju titik-titik batas desa. Nyoto dan Pak Ustadz Sukar tampak berjalan lebih mendahului, membawa bejana keramat milik mendiang Mbah Karso yang tentu masih berisi dengan garam kasar, atau orang Jawa biasa menyebutnya uyah krosok. Malam ini rasanya berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Sudah dari maghrib tadi, kabut tebal menyelimuti di sepanjang jalan yang mereka lewati, yang tentunya membawa suasana menjadi lebih dingin. "Kabarnya Pak Sobari bagaimana ya sekarang? Katanya kok semakin memprihatinkan," tanya Lek Sukri sambil berjalan di malam itu. "Iya Kang, saya tadi siang jenguk dia di rumahnya. Memang sepertinya semakin parah. Tidak mau bicara seperti orang linglung. Aduh, kasihan istrinya," kata Lek Kantong menjawab pertanyaan Lek Sukri. "Kalau penyakit gatalnya bagaimana Kang? Masih seperti dulu?" tanya Lek Sukri lagi. "Iya, seperti yang saya bilang tadi, semakin parah. Bahkan sekarang gatalnya sudah sampai bagian leher. Rambut di kepalanya juga sudah habis," jawab Lek Kantong. "Walah," gumam Lek Sukri menggelengkan kepalanya. Entah kapan keadaan desa ini bisa seperti semula. Terlihat wajah-wajah jenuh terpancar di raut 7 orang itu, terutama Mas Panggi, orang paling tidak sabaran di rombongan ini, yang tampak paling jengah melalui ketidakwajaran ini. "Mbak Purbo itu bagaimana Mas?" tanya Mas Panggi kini kepada Nyoto. "Beliau masih sakit. Tadi sore saya juga baru saja dari sana.
Entahlah, tidak bisa bangun. Beliau hanya memberi saya ini. Katanya sih buat jaga-jaga. Jawab Nyoto seraya memberikan tongkat yang terbuat dari bambu kuning pemberian Mbah Purbo tadi sore. Menurut anak Mbah Purbo, sehari setelah beliau melayat di rumah Mbah Karso, beliau jatuh di kamar mandi dan sampai sekarang masih sulit untuk berjalan. Ada-ada aja memang. Tapi kalau sudah sembuh, beliau pasti akan ke sini, Thomas. Tanya Mas Panggih lagi dengan sedikit gusar. Iya Mas, itu sudah pasti. Dia juga sudah ngomong kok sama saya akan kesini secepatnya membantu desa ini. Jawab Nyoto. Oh walah, semoga saja segera pulih. Bisa gila ini orang satu desa kalau terus-terusan begini. Jawab Mas Panggih. Hingga sampailah mereka di titik pertama desa ini. Nyoto dan Ustadz Sukar mulai menebar-nebar garam, sementara yang lain tampak menunduk membaca doa. Di sini suasana mulai aneh. Angin bertiup kencang, tiba-tiba menyapu kabut yang sempat menutupi tempat mereka semua berdiri. Dan tak selang beberapa lama setelahnya, mulai terdengarlah suara pakik tawa itu menggema dari kejauhan. Ini adalah pertanda Marni Wongso telah keluar dari sarangnya. Meski rasa takut itu masih ada, tapi mereka tak begitu terkejut, karena ini bukanlah yang pertama kali bagi mereka mendengar suara itu. Tapi kali ini ternyata berbeda, karena bersamaan dengan suara itu, bau bangkai mulai tercium, menghitar di sekitar mereka. Bau bangkai nih, ucap Pak Gugat pertama kali. Ustadz Sukar kini tampak celingak-celinguk, kepalanya menoleh ke sana dan kemari. Sepertinya ia mulai merasakan sesuatu dan mendadak ia pun bergegas mengajak 6 orang lainnya untuk segera pindah menuju titik lain. Tidak beres ini, ayo, segera pindah ke barat, kata Ustadz Sukar dengan nada berbisik. Tetapi setelah bersama-sama membalikan badannya, tepat di depan mereka kini sudah berdiri relembut jahanam itu, mengangkangi jalan yang akan mereka lalui. Pakik tawanya menggelegar, beriringan angin yang bertiup kencang, dengan bau yang tercium semakin busuk. Mereka semua tersentak ketakutan, hingga membuat 4 orang di antaranya, yaitu Pak Gugat, Mas Panggih, Lek Sukri, dan Lek Kantong sempat terhuyung jatuh ke tanah ketika mencoba untuk berlari. Sementara Nyoto, Ustadz Sukar, dan Bejo masih bertahan di posisinya, tegak berdiri dan bergumam melihat ke arah Marni Wongso yang berada di depan itu. Dengan keberanian seadanya, Nyoto pun bersiap dengan bejana keramatnya, dan Ustadz Sukar juga mulai berdoa dengan lidahnya yang tentu saja menedak keluh. Sementara apa yang dilakukan Bejo justru tak terprediksi, karena tanpa disangka, ia yang semula berdiri paling belakang kini mulai berjalan maju melewati Nyoto dan Ustadz Sukar meski dengan langkah kakinya yang agak diseret. Ia berusaha mendekati sosok Marni Wongso itu yang masih tertawa-tawa. Nyoto dan Ustadz Sukar sebenarnya sempat mencegahnya, namun sepertinya Bejo sudah tidak peduli. Ia pun berjalan semakin dekat dan mulai berteriak memaki lelembut membawa sial itu sambil menangis. Hei, anjing, bajingan kamu yang telah memakan simbokku ya, sini maju, teriak Bejo sambil menangis. Entah apakah ini adalah sebuah keberanian atau hanya kesedihan Bejo yang berubah menjadi amarah. Yang jelas, ajaibnya, caci maki Bejo barusan berhasil membuat Marni Wongso pergi dan menghilang dari hadapannya. Saya harus pulang. Saya tidak bisa meneruskan ini. Saya sudah tidak kuat, kata Lek Kantong tiba-tiba dengan raut mukanya yang tampak sangat ketakutan. Jangan dulu, Kang. Ini belum selesai, kata Ustadz Sukar. Saya benar-benar takut, Mas, kata Lek Kantong lagi seraya menyalakan kembali obornya yang sempat mati. Nyoto yang masih terlihat gemetar memegang bejananya pun mulai ikut menanggapi. Terlihat dari raut wajahnya, sepertinya keberaniannya sudah habis. Ia pun juga setuju dengan pendapat Lek Kantong. Iya, Kang. Mungkin sebaiknya kita hentikan dulu malam ini, kata Nyoto dengan nada lesu. Terjadi sedikit perdebatan di antara mereka, di mana Ustadz Sukar dan Bejo ingin tetap menyelesaikan ritual ini, sementara yang lain setuju untuk pulang sekarang juga. Apa tidak apa-apa kalau ini tidak diselesaikan, kata Ustadz Sukar. Mendengar itu, semuanya kini tampak terdiam dan berpikir, apa yang terjadi jika ini tidak diselesaikan? Dan setelah itu, Ustadz Sukar pun kembali membujuk teman-temannya yang sedang ketakutan itu untuk menyelesaikan ritual malam ini. Sudahlah, sekarang kita lakukan lagi pelan-pelan.
Yang penting selesai. Hanya kita loh yang orang-orang andalkan. Menurut saja dulu dengan arahan para sesepuh, kata Ustadz Sukar lagi. Beberapa saat setelah mendengar penjelasan dari Ustadz Sukar, mereka yang tidak mau ambil risiko pun akhirnya kembali meneruskan ritual ini ke titik selanjutnya. Hingga beruntung karena pada akhirnya mereka berhasil menyelesaikan ritual harian ini di malam itu tanpa kendala dan penampakan dari Maringwongso lagi. Akhirnya selesai juga, kata Lek Sukri. Selepas itu mereka pun boleh berjalan pulang. Tapi saat baru saja mereka memasuki desa dan melewati rumah Mbah Dimah, tiba-tiba anjing Mbah Dimah menggonggong bersamaan dengan dirinya yang berdiri di depan pintu. Duh, Mbah, dirimu ini mengagetkan saja. Kenapa kok belum tidur? Apakah ada pesan untuk kita? Ucap Ustadz Sukar seraya mendekati Mbah Dimah. Wajah Mbah Dimah tampak resah. Ia pun buru-buru mengajak 7 orang itu masuk ke dalam rumahnya. Sini, masuk dulu, katanya seraya menyuruh anjingnya untuk pergi ke kandangnya. Sepertinya ada sesuatu yang akan Mbah Dimah bicarakan, yang tentunya saja itu pasti menyangkut dengan apa yang terjadi di desa ini. Ada petunjuk apa, Mbah? Tanya Nyoto kini kepada Mbah Dimah yang tampaknya gelisah dan sedikit ketakutan. Sepertinya akan ada kematian lagi. Bukannya saya mau mendahului yang kuasa, tapi pertanda ini sudah sering saya jadikan acuan. Semoga saja ini tidak ada hubungannya dengan Maringwongso, kata Mbah Dimah dengan serius. Memangnya bagaimana, Mbah? Sentak mereka yang menjadi penasaran. Waktu tadi sehabis buang air di sumur, saya melihat setan cebol di atas cungkup. Ujar Mbah Dimah mengaku melihat hantu cebol yang duduk di atas genteng cungkup di makam desa. Kebetulan tepat di belakang rumah Mbah Dimah ini adalah pemakaman desa, di mana cungkup tempat disimpannya keranda mayat itu terletak hanya beberapa meter saja dari sumur Mbah Dimah. Mendengar kata Mbah Dimah itu, mereka tampak bergumam antara percaya dan tidak percaya. Karena setahu mereka, mitos tentang setan cebol penunggu keranda itu hanyalah tokoh yang dibuat-buat orang tua untuk menakut-nakuti mereka saat kecil dulu. Apa benar begitu, Mbah? Jangan menakut-nakuti kami toh, kata Mas Panggi kini seraya merapat ke lek kantong yang duduk di sampingnya. Iya beneran, masa saya bohong? Kalau tidak percaya, ayo ke belakang, saya kasih lihat pengingat leleyu desa ini yang sudah puluhan tahun saya saksikan, kata Mbah Dimah. Dan bersamaan dengan itu, terdengar suara dari belakang rumah Mbah Dimah. Sekilas suara itu terdengar seperti suara burung kedasi. Nah, itu suaranya kalau kalian tahu, kata Mbah Dimah sesaat setelah suara itu terdengar. Bukannya itu suara burung kedasi ya, Mbah? Ustadz Sukar bertanya. Coba kalian cermati baik-baik, kata Mbah Dimah. Namun setelah beberapa kali dicermati, suara itu tidak ada bedanya dengan burung kedasi, hingga pada akhirnya mendorong rasa penasaran mereka untuk memeriksanya langsung. Ayo ke belakang kalau kalian ingin melihatnya, kata Mbah Dimah menjawab keraguan mereka. Tapi tantangan itu membuat nyari mereka semua seketika menciut, kecuali dengan Ustadz Sukar yang sedikitnya merasa harus mempertahankan citranya sebagai orang paling berani di antara 7 orang itu. Ayo, Mbah, saya ingin melihatnya, kata Ustadz Sukar menjawab tantangan itu. Sudah toh, Kang, seperti kurang kerjaan saja, kata Pak Gugat kepada Ustadz Sukar. Tapi sepertinya rasa penasaran selalu bisa mengalahkan rasa takut. Hingga pada akhirnya malah bukan hanya Ustadz Sukar saja yang tergerak untuk memastikan, melainkan ke-6 orang lainnya yang mulai berjalan mengikuti Mbah Dimah ke belakang rumahnya, seiring dengan suara mirip burung kedasi itu yang sesekali masih terdengar. Sesampainya di belakang, Mbah Dimah pun segera membuka pintu dengan pelan, dan di antara kegelapan pekarangannya itu, serta suara mirip burung kedasi yang semakin terdengar jelas, Mbah Dimah mengacungkan jari telunjuknya, menunjuk ke arah cungkup itu. Itu, di sana, kata Mbah Dimah sambil menunjuk. Pak Gugat pun dengan sedikit ragu segera mengarahkan lampu senternya ke arah yang ditunjuk Mbah Dimah, hingga terlihatlah sesosok wanita kecil dengan kepala yang agak besar duduk di atas bilik penyimpan keranda itu, yang perlahan kini mulai menoleh ke arah mereka, bersamaan dengan cahaya senter yang disorotkan oleh Pak Gugat. Tubuhnya kecil,
Rambutnya panjang berserak dan bajunya putih lusuh. Ternyata benar kata Mbah Dimah. Suara mirip burung kedasi itu memang keluar dari mulut sosok yang duduk di atas cungkup makam itu. Sesaat tanpa sengaja beberapa detik tersinari oleh cahaya senter dari Pak Gugat. Astagfirullah. Sentak mereka yang terkejut melihat sosok itu, bersamaan dengan Pak Gugat yang langsung menurunkan senternya. Asu. Umpat Mas Panggi menjadi orang pertama yang berlari masuk dan diikuti oleh yang lain beberapa saat setelahnya. Mereka pun kini duduk kembali di ruang tamu Mbah Dimah yang seperti terlihat menyesal karena telah memperlihatkan lelembut itu kepada mereka semua. Tenang. Tidak apa-apa. Dia juga tidak akan macam-macam dengan kita kok. Tapi jika besok pesan kematian itu benar-benar terbukti, semoga saja tidak disebabkan oleh tulah dari Maniwongso, kata Mbah Dimah kepada mereka semua. Selang beberapa saat, setelah dirasa cukup merasa tenang, 7 orang terpilih itu pun pulang dari rumah Mbah Dimah dengan menelan ketakutannya masing-masing dan sebuah pertanyaan. Siapakah yang esok akan menemui ajalnya? Jika benar kemunculan lelembut cebol itu membawa kesan kematian. Singkat cerita, keesokan harinya, musim panen sudah hampir habis. Pagi menjelang siang ini tampak para warga sudah siap dengan gegabah keringnya untuk dibawa ke tempat penggilingan padi di desa sebelah. Satu persatu gegabah mulai dinaikkan ke sebuah mobil bak terbuka satu-satunya di desa ini, milik Pak Heru atau biasa warga kenal sebagai Pak Cari, yang mana biasanya setelah digiling menjadi beras, hasil panen milik petani di desa ini langsung dibawa ke KUD setempat untuk dijual ataupun ditukar dengan minyak, kelapa, atau kebutuhan lainnya. Singkat cerita, muatan bak sudah terisi penuh. Kini mereka pun bersiap untuk berangkat menuju tempat penggilingan padi. Namun di sini tanpa diduga, ada sesuatu yang mencegah keberangkatan mereka, yaitu suara minta tolong dari Mbak Narti, istri Pak Sobari yang berlari keluar dari rumahnya. Tolong, teriak Mbak Narti dengan panik mengarah ke arah warga yang sudah berada di atas mobil. Yosep, anak Pak Carik yang sudah siap di atas kemudi pun segera turun setelah mendengar teriakan itu. Begitu juga dengan para warga yang tampak menghampiri istri Pak Sobari itu. Sementara Nyoto yang kebetulan memang rumahnya tak jauh dari situ pun juga keluar setelah mendengar keributan itu. Dan ketika ia melihat istri Pak Sobari yang menangis, pikirannya langsung berkata, "Duh, beneran kejadian ini." Batin Nyoto yang langsung berpikir, pasti ada sesuatu yang buruk terjadi pada Pak Sobari. "Ada apa, Mbak? Ada apa?" tanya orang-orang kepada Mbak Narti. "Tolongin Mas Bari, tolong Mas Bari," ucap Mbak Narti yang langsung limbung tak sadarkan diri. Para warga tampak menangkap tubuh Mbak Narti yang terhuyung pingsan. Sementara Nyoto yang melihat itu dengan segera langsung berlari menuju rumah Pak Sobari. "Kang!" teriak Nyoto seraya masuk ke dalam rumah Pak Sobari. Tanpa henti, ia memanggil-manggil Pak Sobari, sambil terus melangkah semakin dalam memeriksa ke setiap ruangan. Sampai akhirnya, langkahnya terhenti di ruang makan. Karena di ambang pintu sekat antara ruangan itu dan dapur, Nyoto melihat tubuh Pak Sobari sudah tergeletak dalam keadaan yang cukup mengenaskan. Wajahnya melepuh terkelupas. Terlihat juga sebuah panci kukus tergeletak di dekatnya. "Astagfirullah, Kang!" teriak Nyoto seraya mendekati tubuh Pak Sobari. Ia sempat melihat tangan Pak Sobari masih bergerak-gerak sambil lirih mengerang, sehingga membuat Nyoto buru-buru keluar untuk mencari bantuan. Namun naasnya, ketika para warga mulai berdatangan, Pak Sobari sudah terdiam tidak bergerak, dan ia pun dinyatakan meninggal di hari itu. Sungguh mengenaskan akhir hidup Pak Sobari, meninggal dengan cara janggal dan sangat tidak manusiawi. Belakangan didapat keterangan dari Mbak Narti istrinya tentang bagaimana kejadian siang itu. Penyakit gatal Pak Sobari memang semakin parah. Dari kepala mulai menjalar ke leher, begitu juga dengan kewarasannya yang mulai menurun. Ia semakin banyak diam dan tidak banyak berkomunikasi. Menurut kesaksian istrinya, malam sebelum kejadian itu, semua masih seperti malam-malam biasanya, yang mana setiap lewat tengah malam, suara pekik tawa Maniwongso terdengar mengelilingi desa. Dan seperti biasa juga, Pak Sobari selalu menutup telinganya ketika mendengar itu. Namun malam itu sangat berbeda, di mana suara tawa lelembut berdebah itu ternyata tepat bertahan lama di depan rumah Pak Sobari. Hingga ketika suara itu terhenti
dan berubah menjadi ketukan-ketukan kasar di pintu rumahnya. Bersamaan dengan itu, terdengar juga suara yang memanggil-manggil nama Pak Sobari. Entah berapa lama suara itu bertahan. Yang jelas, ketika suara itu sudah tak terdengar lagi, Mbak Narti melihat Pak Sobari sudah tertidur dengan pulasnya. Sampai akhirnya, pada kejadian keesokan harinya, ketika Mbak Narti tengah menjemur pakaian di belakang rumah. Entah bagaimana kejadiannya, yang jelas di pagi menjelang siang itu, di luar pengawasan sang istri, Pak Sobari diduga nekat meminum air mendidih langsung dari panci yang berada di atas tungku yang menyala. Sampai ketika suara panci yang terjatuh, berikut dengan suara erangan Pak Sobari, terdengar oleh Mbak Narti, dan membuatnya yang sedang berada di belakang rumah bergegas memeriksa. Dan terlihatlah saat itu, sang suami sudah terkapar dengan wajah yang sedikit tertutupi oleh panci yang berasap itu. "Lawang, harusnya air panas itu bakal untuk Mas Sobari mandi," ujar Mbak Narti ketika menceritakan itu. Apakah sebenarnya yang terjadi dengan Pak Sobari? Apakah dia bunuh diri dengan cara itu karena sudah tak kuat dengan penyakitnya? Atau justru benar ini adalah tulah dari Mariwongso? Terlepas dari semua itu, yang jelas ini adalah kematian yang sangat ganjal.